Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba beberapa soal tentang persamaan garis lurus. Di sini ada soal yang pertama, tentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis Y sama dengan 4x plus 3 dan melalui titik 4, ya, jadi ketika menemukan soal seperti ini, yang pertama kalian tentukan adalah gradiennya. Oke, gradiennya adalah yang 4. Oke, sehingga kalau dia minta sejajar itu syaratnya apa? Syaratnya sejajar adalah gradien pertama harus sama dengan gradien kedua. Artinya kalau gradien pertamanya 4, maka gradien keduanya, persamaan garis yang kedua maksudnya, itu harus sama dengan 4 juga. Oke, sampai sini mudah-mudahan dipahami ya. Ini syarat untuk persamaan garis yang sejajar. Kemudian garis ini melalui titik 4,2, dimana ini kan kita tinggal memasukkan ke dalam rumus. Rumusannya adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Oke, nah 4,2 ini kita namakan ini X1 dan ini adalah Y1. Nah, tinggal kita substitusi ya, kita masukkan ke sini saja. Jadi Y dikurangi Y1-nya berapa? Y1-nya 2, gradiennya adalah 4. Kemudian X dikurang berapa? 4 ya, X1-nya adalah 4 yang ini. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita kalikan. 4 kali X jadi 4X, 4 dikali min 4 jadi berapa? Min 16. Y dikurang 2, sehingga kita bisa dapatkan persamaan min 2 nya pindahkan ke ruas kanan, jadi Y 4X dikurang 16 ditambah 2, maka hasilnya Y sama dengan 4X min 16 tambah 2 jadi berapa? Min 14. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini adalah jawabannya. Jadi persamaan garis lurus yang sejajar dengan garis Y sama dengan 4x plus 3 adalah Y sama dengan 4x min 14. Oke, soal berikutnya, persamaan garis lurus yang melalui titik 2, min 6 dan sejajar garis Y sama dengan 3x plus 4. Oke, kita tentukan dulu gradiennya ya. Maka di sini Y sama dengan 3x plus 4. Ini adalah gradiennya. Gradiennya adalah yang 3. Oke, nah menentukan gradien sedikit saya jelaskan. Menentukan gradien, misalkan ada soal, ini soal yang lain ya. Contoh lain misalkan 2x plus Y sama dengan plus Y min 5 sama dengan 0. Nah, gradiennya mana nih? 2x plus Y min 5 sama dengan 0. Bagaimana cara menentukan gradiennya? Nah, ada yang menentukan gradiennya dengan cara pindahkan dulu ruasnya ya. Jadi min 5 sama 2x pindah jadi Y sama dengan min 2x plus 5. Bisa juga dengan cara seperti ini, atau bisa juga kalian langsung menggunakan rumus M sama dengan min A per B, dengan catatan kalian paham bahwa A ini adalah koefisien dari X dan B adalah koefisien dari Y ya. Nah, koefisien itu angka di depannya. Angka di depannya X itu adalah 2, jadi min 2. Nah, di depannya X adalah, kalau tidak ada angkanya berarti 1 ya, jadi per 1 gitu. Jadi gradiennya adalah min 2. Jadi gradiennya sama ya, ini min 2, ini juga min. Oke, Y sama dengan 3x plus 4, berarti gradien pertamanya adalah 3. Karena dia minta sejajar, maka gradien pertama harus sama dengan gradien kedua, yaitu 3. Sehingga yang keduanya ini kita misalkan ini adalah X1, ini adalah Y1. Nah, kalau sudah seperti itu, kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah
Y min Y1 sama dengan M X min X1. Oke, nah tinggal kita input saja. Y-nya tetap Y1-nya adalah min 6. Oke, negatif 6, M-nya adalah 3, gradiennya X dikurang 2. Oke, tinggal kalian input saja. Y min berarti plus ya. Jadi Y plus 6. Ini adalah 3X dikurang berapa? 3 kali min 2 adalah min 6. Maka Y plus 6 nya pindah ke ruas kanan, jadi min 6 ditambah 6. Min 6 tambah 6, 0 ya. Berarti Y sama dengan 3X. Maka jawabannya adalah Y sama dengan 3X. Jadi garis yang sejajar dengan garis Y sama dengan 3X plus 4 itu adalah Y sama dengan 3X. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, berikutnya adalah garis yang tegak lurus. Oke, nah kalau tadi sejajar itu sama, maka kalau tegak lurus itu M1 dikali M2 nilainya adalah negatif 1. Atau dengan kata lain, M1 itu adalah min 1 per M2 atau M2 adalah min 1 per M1. Oke, atau gini. Kita lihat di sini Y 2X min 3 berarti gradiennya 2 ya. Y 2X min 3 berarti gradiennya adalah 2. Kita punya gradiennya adalah 2. Oke. Maka M2-nya adalah kebalikannya. Ya, dibalik dan tandanya berlawanan. Gitu. Oke ya, jadi 2 lawannya adalah kebalikan, jadi min 1 per 2. Misalkan kita ambil contoh, kalau misalkan contoh yang lain. Kalau misalkan M1-nya 3, maka M2-nya berapa? Tinggal dibalik sepertiga, kasih tanda negatif. Oke. Kalau misalkan M1-nya adalah berapa ya? Setengah. Maka M2-nya berapa? M2-nya tinggal kamu balik 1 per 2, kalau dibalik kan jadi 2 per 1 berarti 2, tandanya berubah jadi negatif, kayak gitu ya. Kalau misalkan M1-nya adalah 2 per 5, maka M2-nya berapa? Tinggal kamu balik, tandanya berubah, kayak gitu ya. Kalau misalkan apa lagi nih? Kalau misalkan M1-nya adalah negatif 4 misalkan, maka M2-nya tinggal kamu balik 4 ini berarti kalau dibalik jadi 1 per 4, tandanya berubah. Kalau di awalnya negatif maka jadi positif, tapi kalau awalnya positif, yang pertamanya positif maka yang keduanya jadi negatif. Oke, kemudian bisa dipahami ya, ini catatan kecil saja. Nah, kita lanjut kembali ke soal. Oke, jadi M1-nya kita punya 2, maka M yang kita gunakan sekarang adalah yang min setengah. Kemudian dari M yang negatif setengah ini, nah melewati titiknya adalah 4,5. Oke, 4,5. Maka kalau kita input ke rumusnya apa? Y min Y1 sama dengan M X min X1. Tinggal kalian input saja Y min Y1-nya 5, M-nya min setengah, X-nya adalah X-nya X, ini dikurang 4. Hasilnya adalah Y dikurang 5. Ini tinggal dikalikan ya, tinggal dikalikan saja. Jadi min setengah X min berapa? Min kali min plus ya, 4 kali setengah berarti 2. Maka Y adalah negatif setengah X tambah 2. Ini pindah ruas jadi plus 5. Y adalah min setengah X plus 7. Oke, ini adalah jawabannya. Semoga bisa paham ya. Oke, kemudian kita punya di sini persamaan garis melalui titik min 2, min 1 dan tegak lurus garis 4X kurang Y sama dengan min 2. Oke, kalau bertemu sama seperti ini ada 2 cara ya, ada 2 cara. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan, bisa juga kalian membuatnya menjadi Y di sebelah kiri sendiri ya, maka ini jadi min Y, 4X nya pindah
menjadi min 4x min 2. Oke, min 4x min 2. Nah, kali ini negatif, berarti kita kalikan negatif, sehingga sini jadi y 4x plus 2. Maka gradiennya bisa kita dapatkan di sini, gradiennya adalah yang ini ya, gradiennya adalah 4. Atau bisa juga menggunakan cara yang sudah tadi saya jelaskan, M sama dengan min A per B ya. Min A per B. A itu apa? Itu adalah koefisiennya X, dan B itu adalah koefisiennya Y. Oke. Nah, itu catatannya. Jadi A itu yang di depannya X, B itu yang di depannya Y. Nah, biar lebih mudah memahami ya. Nah, di sini M-nya negatif, A-nya berapa? A-nya adalah 4. B-nya adalah, nah ini minus ya, minus berarti ya minus berapa? Angka di depan garis tulis berarti 1. Jadi gradiennya adalah 4 dibagi 1, 4. Oke, sama ya, jadi jawabannya sama-sama 4. Oke, setelah kita dapatkan gradiennya 4, ini gradien pertama adalah 4, maka gradien kedua berapa? Gradien keduanya adalah kebalikannya ya, jadi 1/4, terus tandanya berlawanan, jadi 4 1/4 negatif. Nah, kita langsung masuk ke soal ya. Dia minta tegak lurus, tadi ini udah ketemu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Rumusnya apa? Kita masukkan ke dalam rumus, maksudnya nah Y dikurang Y1 M X dikurang X1. Maka tinggal kalian input saja. Y-nya tadi ini adalah X1, ini Y1. Ke Y dikurang Y1-nya berapa? Negatif 1. M-nya yang kita gunakan adalah M2 ya. Yang adalah min 1/4. X dikurang negatif 2. Oke, di sini jadi karena min ketemu min jadi Y plus 1, ini min 1/4. Min ketemu min jadi plus ya, plus 2. Oke, ini jadi Y plus 1, ini selesaikan dulu, min 1/4 kali X jadi min 1/4 X, min 1/4 kali plus 2 jadi apa tuh? Min setengah ya, min setengah. Maka Y min 1/4 X min setengah. Nah, plus satunya pindah ke sebelah sini jadi min 1 ya, plus satunya pindah jadi min 1, sehingga nah ini min 1/4 X min setengah min 1 jadi berapa tuh? Jadi min 2/2 ya, jadi totalnya adalah min 3/2. Oke, ini adalah jawabannya. Kalau misalkan kalian nggak suka lihat, ini udah benar ya, tapi kalau kalian misalkan nggak suka lihat bentuk pecahan seperti ini ya, tinggal kalian kalikan ke dalam kalian hilangkan penyebutnya saja dengan mengalihkannya dengan penyebut yang paling besar. Penyebut yang paling besar siapa? Penyebut yang paling besar adalah 4 ya, berarti kalian kali 4. Nah, kalian kali 4 berarti menjadi 4Y ya, karena dikali 4, kemudian yang ini jadi hilang 4-nya. Nah, ini jadi 4 dibagi 2 ya, 2 kali 3 nah, jadi bisa berubah seperti ini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.